Lebah merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran bernama surat An-Nahl yang berarti lebah. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebah atau lebah madu merupakan sesuatu yang tidak signifikan di pandangan kita. Kita cenderung mengabaikannya. Namun sebagai seorang muslim, kita diminta untuk memiliki cara berpikir yang berbeda. Salah satunya adalah dengan belajar, refleksi, dan mengambil hikmah dari hal-hal di sekitar kita, termasuk mengambil pelajaran dari lebah. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69 Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jika kita memaknai dari ayat tersebut, kita simpulkan dan kita coba amati lebah, ada beberapa sifat mulia dari lebah yang dapat kita teladani. Berikut ini beberapa petunjuk yang diberikan oleh makhluk kecil bernama lebah kepada manusia. Pertama, lebah hanya memakan hal-hal yang baik saja. Lebah tidak akan mengambil makanan dari bunga yang masih muda, belum mekar, tidak pula dari bunga yang di sana sudah ada lebah lainnya. Lebah selalu memilih untuk hanya mengambil makanan dari bunga yang segar, bersih, dan baik. Kita sebagai manusia, di saat ingin mencari pekerjaan, memulai usaha, baik bisnis maupun yang lainnya, ataupun memilih makanan yang akan kita makan, carilah dari hal yang baik-baik saja. Carilah yang terbaik. Nomor 2, lebah adalah pengejar prestasi yang tinggi, high achiever. Hal ini merupakan bagian sikap seorang mukmin. Mereka tidak akan berhenti dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Seorang mukmin haruslah selalu berusaha untuk mencapai hal yang terbaik. Nomor 3, lebah tidak akan mengambil sesuatu dari bunga tanpa memberikan manfaat kepadanya. Bahkan manfaat yang diberikan jauh lebih besar dari sesuatu yang diambil oleh lebah. Lebah mengambil serbuk sari dari bunga dan menaruhnya pada bunga yang lainnya, yang mana aksi tersebut dibutuhkan oleh bunga. Sama seperti lebah yang punya hubungan dengan bunga, setiap manusia juga punya hubungan dengan manusia atau makhluk yang lainnya. Dalam hubungan kita, alangkah lebih baik jika mencontoh perilaku lebah. Berikanlah sesuatu yang membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik, dan jangan ambil sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi mereka. Jangan terlalu menuntut dari orang lain, tapi lebih fokuslah bagaimana kita bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi mereka. Nomor 4, lebah tidak akan merebut bunga yang telah berelasi dengan lebah yang lainnya. Dia akan mencari bunga yang memang belum diambil oleh lebah yang lainnya. Sebagai manusia, kadang seringkali kita salah dalam berkompetisi. Kita merebut hal-hal yang sebelumnya telah diusahakan oleh orang lain. Misal, kita melihat tetangga kita membuka bisnis baru, lalu kita membuka bisnis yang sama dan berusaha mengambil pelanggan dari tetangga kita tersebut. Atau kita berusaha menghalang-halangi orang lain, mempersulit urusannya karena kita khawatir suatu saat mereka akan mengancam posisi kita. Tentu saja hal ini bukanlah karakter dari seseorang yang beriman. Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu bukanlah kompetisi, karena di saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan mendapatkan manfaat. Nomor 5, lebah tidak akan menuntut terlalu banyak dan tidak memberikan tekanan kepada makhluk lain, bunga. Saat lebah hingga pada bunga, apalagi bunga yang secara kekuatan lebih rapuh daripada lebah, dia tidak akan hinggap sepenuhnya hingga membuat bunga tersebut patah atau rusak. Lebah akan mengepak-ngepakkan sayapnya dan mengelilingi bunga tersebut. Sebagai manusia, kita harus mengintrospeksi diri kita apakah terlalu banyak menuntut dari orang lain, misal ke anak atau ke rekan-rekan kita. Lalu kita harus memperbaikinya agar tidak menjadi seseorang yang terlalu menuntut
karena bisa jadi apa yang kita lakukan tersebut bisa membuat orang lain merasa tertekan atau tersakiti. Nomor 6, lebah adalah makhluk sosial yang tidak iri satu sama lain. Mereka membuat sarangnya secara kolektif. Mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama. Seringkali di dalam komunitas muslim yang kurang beriman, sebagian merasa iri ketika melihat kesuksesan yang diperoleh orang lain. Dan ketika kita yang mendapatkan kesuksesan, kita jarang mau berbagi kepada orang lain karena khawatir orang tersebut akan memperoleh kesuksesan yang sama dengan kita, atau mungkin malah melebihi apa yang kita dapatkan. Sifat-sifat yang seperti ini seharusnya kita jauhi. Nomor 7, lebah adalah makhluk yang rendah hati. Sedangkan manusia, terkadang ketika mereka sibuk atau terkenal atau mendapatkan banyak kenikmatan, manusia menjadi sombong, tidak mau meluangkan waktunya untuk orang lain yang membutuhkannya, atau bahkan merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau bergaul dengan yang posisi atau keadaannya sedang lebih rendah daripada dirinya. Marilah kita belajar agar lebih rendah hati seperti halnya lebah. Nomor 8, lebah memberikan manfaat pada komunitas yang lebih luas. Mereka tidak hanya memberikan manfaat pada dirinya sendiri maupun makhluk lain yang berelasi secara langsung dengannya. Sebagai contohnya, mereka mengasihkan madu yang sangat berguna untuk manusia agar memiliki pertahanan tubuh yang baik dan dapat pula menyembuhkan berbagai penyakit. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari lebah, makhluk yang ukurannya relatif cukup kecil, namun dikaruniai sifat-sifat yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Menjadikannya salah satu contoh untuk kita menjadi insan lebih baik, karena segala sesuatu yang Allah ciptakan terhadap makhluknya tidak hanya dimanfaatkan segi fisiknya, daging, kulit, susu, dan lainnya, tetapi juga dari karakter, sifat, dan perilaku hewan itu sendiri. Ikuti terus channel info seputar hewan agar kita lebih mengenal dunia hewan dari keunikannya, karakternya, hingga kita bisa memaknai karunia Allah dari hewan. Jangan lupa subscribe dan share agar bisa bermanfaat untuk yang lain. Bila ada pertanyaan, saran, dan masukan dapat berisi dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.